Selamat pagi untuk Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati. Merupakan kehormatan dan kesenangan kita bisa kumpul kembali di sini untuk sharing mengenai update yang kami spesial kontribusikan dari asuransi jiwa dan menopang ketahanan keuangan masyarakat Indonesia, khususnya bagi pemegang polis melalui pembayaran klaim. Data-data berikut yang akan kita sajikan untuk membuktikan bahwa industri ini adalah industri yang kuat, yang terpercaya serta bertanggung jawab akan komitmen yang telah dijanjikan kepada pemegang polis atau penerima manfaat melalui pembayaran klaim, manfaat asuransi jiwa di tengah tingginya inflasi yang sedang terjadi di dunia saat ini. Jadi bukan hanya di asuransi kesehatan, tapi dunia asuransi ini kita harus akui inflasi lebih tinggi. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Kita lihat bahwa industri asuransi jiwa itu menjawab kebutuhan masyarakat membayar klaim dan manfaat atas beberapa asuransi memiliki. Kita lihat ternyata bahwa klaim kita memang terjadi penurunan secara total sebesar 4,4% dibandingkan periode sebelumnya, tetapi masih lebih tinggi daripada periode 2021 kalau kita lihat dari total klaim dan manfaat. Kita lihat selanjutnya apa yang terjadi, bahwa kalau kita lihat bedah lagi lebih dalam, apa yang terjadi dengan klaim? Klaim meninggal dunia terjadi penurunan 2 tahun terakhir ini. Ini suatu hal yang positif. Kita lihat waktu COVID kemarin, klaim meninggal dunia sangat tinggi, sekarang sudah normal kembali ke angka sekitar 8 triliun. Jadi kita lihat 2 tahun terakhir ini sudah turun. Tetapi ada satu hal, ini harusnya menjadi catatan yang menarik bagi kita, bahwa asuransi kesehatan terjadi peningkatan sehingga 2 tahun terakhir ini klaim kesehatan lebih tinggi daripada klaim meninggal. Jadi kalau kita lihat dari jumlah pemegang polis bertambah, premi reguler bertambah, klaim kesehatan bertambah, ini kita sangat concern. Mudah-mudahan masyarakat di luar sana makin sadar dan tahu bahwa pentingnya asuransi kesehatan, karena terjadi peningkatan yang luar biasa. Kita lihat bahwa 35% tahun sebelumnya, sekarang 32%. Dan kalau kita lihat angkanya, klaim kesehatan tahun ini 3 kuartal aja sudah double daripada 2021. Ya, jadi klaim yang sangat signifikan. Mungkin Pak Budi bilang tadi signifikan memang. Hingga 2 tahun pertama ini baru dalam sejarah kita melihat bahwa baru sekarang 2 tahun pertama ini lah klaim kesehatan lebih tinggi daripada klaim meninggal. Malahan kita lihat klaim risiko dari data yang kita lihat di AJI, klaim risiko akan kesehatan ini dibandingkan premi kesehatan mencapai 122%. Jadi kalau kita lihat angkanya, artinya setiap kali premi Rp1 yang dibayar oleh masyarakat, manfaat yang kita asuransi bayarkan sebanyak 122%. Ya, oke, ini suatu yang catatan yang menarik. Kita lihat lagi, kalau klaim kesehatan dari mana? Apakah hanya individu atau dari grup? Kita lihat tadi dari kumpulan terjadi kenaikan premi, waktu dibilang 20-22 triliun, ternyata juga klaimnya juga meningkat sampai 31% tahun ini. Individu juga naik 33,9%, sehingga total terjadi kenaikan sebesar 33%. Ini angka yang signifikan. Kita bayangkan ya Bapak Ibu, ya, kalau berkonsum good atau apapun, kalau suatu benda cost of goods sold-nya naik sampai 2 kali lipat, itu suatu tanda yang menarik. Ya, suatu tanda yang menarik. Jadi apapun yang kita beli harusnya kita beli harga murah saat ini. Next. Dan bagaimana dengan manfaat air kontrak? Tercermin, air kontrak kita juga kita bayar sekitar 13 triliun dibanding dalam tahun sebelumnya tapi penurunan. Karena apa? Karena masyarakat kita tahu asuransi bayar klaim meninggal, bayar klaim kesehatan. Jadi mereka pada tunggu sampai air kontrak sehingga melihat asuransi kalau juga turun, surrender juga turun. Jadi ini berita bagus nih, masyarakat kita makin kenal dan makin merasakan turunnya asuransi.
Oke, terima kasih Pak Budi dan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan media. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan total aset dan investasi asuransi jiwa, ya, di mana industri asuransi jiwa ikut berperan dalam pergerakan ekonomi di Indonesia tentunya. Kalau kita lihat di slide berikut ini, sampai dengan September 2023, industri asuransi jiwa membukukan total aset sebesar 610,89 triliun. Total ini cukup stabil, hanya terjadi sedikit penurunan, yaitu penurunan tipis sebesar 0,9%. Kalau kita lihat next slide di total investasi, di sini kita total investasi di industri asuransi jiwa mengambil porsi 87,4% dari total keseluruhan aset. Sebanyak 434,10 triliun aset industri asuransi ditempatkan pada instrumen investasi yang sesuai dengan karakteristik dari bisnis asuransi jiwa tentu. Total investasi di asuransi jiwa juga stabil, hanya sedikit turun sebesar 0,9% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Next slide. Tadi sedikit sudah dibahas oleh Pak Budi, sudah disampaikan bahwa hasil investasi itu naik, ya, cukup signifikan ke 23,4 triliun. Ini adalah bukti bahwa industri asuransi jiwa telah melakukan asas kehati-hatian di dalam memilih instrumen investasi yang benar. Next slide. Kalau kita lihat industri asuransi jiwa saat ini, seperti saya juga sebutkan di depan, telah terus berkontribusi dalam menjaga kestabilitas sistem keuangan dan pasar modal Indonesia melalui penempatan investasi dalam bentuk saham, reksadana, dan sukuk korporasi dengan total sebesar 289,57 triliun atau 54,2% dari total kelolaan investasi industri asuransi jiwa. Masing-masing nilainya adalah pada instrumen saham, industri asuransi jiwa menempatkan total investasi sebesar 156,64 triliun, meningkat 0,3%. Di reksadana, total kelolaan dana investasi industri asuransi jiwa tercatat sebesar 89,17 triliun, mengalami penurunan sebesar 29,3%. Dan pada sukuk koperasi adalah sebesar 43,75 triliun, meningkat 1,8%. Next slide. Sebagai bentuk kepatuhan industri terhadap aturan yang berlaku, serta dalam rangka mendukung program pembangunan jangka panjang pemerintah melalui penempatan dana investasi, industri asuransi jiwa secara konsisten meningkatkan penempatan dana pada instrumen surat berharga negara. Sampai dengan September 2023, industri asuransi jiwa mencatat investasi pada SPN sebesar 160,28 triliun. Nilai ini meningkat cukup signifikan di 21,7% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022. Nilai ini mencatat porsi investasi industri asuransi jiwa di SPN menjadi 30%. Peningkatan portfolio SPN juga memberikan pengaruh pada turunnya investasi pada instrumen reksadana, khususnya reksadana pasar modal, sebagai implikasi dengan implementasi aturan SOJK KID yang mengatur penempatan pada reksadana dengan underlying surat berharga negara. Di sisi lain, industri asuransi jiwa turut menempatkan dananya pada instrumen deposito hingga sebesar 37,26 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 10,7% dan berkontribusi 7% terhadap total investasi. Next slide. Instrumen investasi dalam bentuk bangunan dan tanah mengalami pertumbuhan sebesar 16,4% dengan kontribusi terhadap total sebesar 2,7% atau setara dengan 14,62 triliun. Pendataan langsung mengalami peningkatan sebesar 5,8% dengan kontribusi terhadap total sebesar 4,6% atau setara dengan 24,61 triliun. Instrumen dalam bentuk investasi lainnya mengalami peningkatan sebesar 78,9% dengan kontribusi terhadap total investasi sebesar 1,5%
atau setara dengan 7,77 triliun. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.